Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bank Kedinasan. Kali ini kita akan bahas materi TWK, tes wawasan kebangsaan. Mungkin inilah tes tersulit dibandingkan TIO maupun TKP. Kita lanjut belajar SKD untuk teman-teman persiapan ujian SKD yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi, ada yang hari ini, besok, dan lusa. Kali ini kita langsung saja bahas TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk menambah referensi dan wawasan teman-teman semuanya. Ini kita dapat dari testimoni teman-teman kita yang telah melaksanakan tes SKD hari ini. Oke, materinya tentang Pancasila. Oke, lanjut, next. BPUPKI. BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chosangiin, sekarang disebut sebagai Gedung Pancasila, di Jalan Taman Penjaban, Jakarta Pusat. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 12 anggotanya. Pada hasil sidang BPUPKI pertama adalah perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sidang pertama BPUPKI. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Di sini dia ada 5 ya. Pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Ini harus dihafal teman-teman sekalian ya. Ini soalnya tadi keluar nih dari teman-teman kita yang telah melaksanakan SKD. Oke, yang kedua, Supomo, 31 Mei 1945. Namanya harus diingat, tanggalnya juga harus diingat teman-teman ya. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno, 1 Juni 1945. Diingat juga ya, Soekarno, 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, next. Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Kapan sih dibentuk Panitia 9? Jawabannya 1 Juni 1945. Ini harus diingat teman-teman ya. Jangan tertukar. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk oleh Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Oke, lanjut. Ini anggotanya ya. Soekarno sebagai ketuanya, Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggotanya Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Marimis, Abdul Kahar Muzakir, Ki Haji Wahid Hasim, Agus Salim, Abi Kusno. Ya, jadi ini harus ingat teman-teman. Ketuanya Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Siapa aja anggotanya? Ini anggotanya teman-teman. Harus diingat ya. Lanjut, next. Pada tanggal 29 Mei 1945, tokoh ini memaparkan konsepnya perihal asas dasar negara kebangsaan Indonesia Merdeka di hadapan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Konsep yang dipidatokan tokoh ini adalah yang pertama, pri kebangsaan
pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Siapakah tokoh yang mengemukakan konsep perihal dasar negara seperti tersebut di atas? Ini Mr. Muhammad Yamin ya teman-teman. Kok bisa tahu abang Mr. Muhammad Yamin? Nah, kuncinya di sini teman. Kesejahteraan rakyat. Kalau kesejahteraan rakyat berarti Mr. Muhammad Yamin. Yuk kita cek lagi ya. Kesejahteraan rakyat apakah Mr. Muhammad Yamin? Ya betul ya. Kesejahteraan rakyat berarti Mr. Muhammad Yamin. Kalau keadilan rakyat berarti Supomo. Ingat ya teman-teman. Hati-hati tertukar. Kesejahteraan rakyat berarti Muhammad Yamin, keadilan rakyat berarti Supomo. Ini bisa menjebak soalnya. Ingat, kesejahteraan rakyat Muhammad Yamin, keadilan rakyat Supomo. Oke teman-teman, kita next lagi. Nah, ini dia. Kesejahteraan rakyat berarti Mr. Muhammad Yamin. Kalau keadilan rakyat berarti Supomo. Oke, next lanjut. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan preambul yaitu Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. PPKI dibentuk pada tanggal 1945. Berarti PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan dengan membentuk pemerintahan sementara dan melanjutkan perjuangan melawan penjajahan. Lanjut. Sidang pertama PPKI. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan, ini harus diingat teman-teman ya, ada 3 ya. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Harus ingat teman-teman. Ketiga, Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat sampai dibentuknya MPR atau DPR. Lanjut. Sidang kedua PPKI. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan yang pertama, pembagian wilayah menjadi 8 provinsi Indonesia. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, pembentukan departemen dan menteri. Nah, ini harus ingat ya. Sidang kedua terjadi pada tanggal berapakah? Berarti 19 Agustus 1945 bunyi yang menghasilkan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, dan pembentukan departemen dan menteri. Sidang ketiga PPKI. Sidang PPKI ketiga terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang menghasilkan ada 3 juga ya. Membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Sidang ketiga PPKI terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Ini ya, ada 3 harus diingat nih. Sidang kedua, ketiga harus diingat teman-teman ya. Lanjut. Oke. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh yang A. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, yang B. Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar, yang C. BPUPKI, yang D. PPKI, yang E. Panitia Ad Hoc Dewan Menteri. Jawabannya yang D ya, PPKI ya, hati-hati, menjebak dia. Di sini mengecoh antara C yang D, C dan D, BPUPKI dan PPKI. Jadi kita harus tahu membedakan BPUPKI dan PPKI teman-teman ya. Lanjut lagi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar.
memiliki ideologi Pancasila yang disegani dunia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ditandai dengan peristiwa yang A. Sidang 1 BPUPKI, yang B. Sidang 2 BPUPKI, Sidang 1 PPKI, Sidang 2 PPKI, Sidang 3 PPKI. Ayo teman-teman, apa jawabannya? Jawabannya yang C ya, Sidang 1 PPKI. Jadi kita harus tahu, Sidang 1 BPUKI terjadi pada tanggal berapa, apa bunyinya. Sidang kedua terjadi pada tanggal berapa, apa isinya atau bunyinya. Yang 3, Sidang 1 PPKI tanggal berapa, apa bunyinya. Jadi kita harus rajin membaca teman-teman, untuk menambah referensi dan wawasan kita ya. Sidang kedua PPKI terjadi pada tanggal berapa dan apa bunyinya. Sidang ketiga terjadi pada tanggal berapa dan apa bunyinya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang telah nonton video ini. Bantu dukung channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya kalau video ini bermanfaat ya. Thank you.